minimal harus ada di sini adalah bahwa ini berasal dari permen, Pak, standar isi. Jadi permen Dikbud 21 2016, Pak, 11, Pak. Nah, ini isinya. Ya. Nah, maka misalnya si guru akan memberi nilai misalnya ini kan mengamati 1, 2, 3, 4. Nah, ini nilai 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tentu tidak akan bisa sembarangan mengisi 1, 2, 3, 4, 5 itu, Pak. Ya kan? Maka berikutnya kita beri ini deskripsi penetapan skornya. Nah, siapa lihat Bapak Ibu? Ya, skornya. Ya, tulisan di sana deskripsi penetapan skor kan? Ya kan? Nah, di sana itu terlihat Bapak Ibu, ya terlihat misalnya kita ambil contohnya gini Pak, disiplin misalnya. Bapak akan memberi nilai pengamatan Bapak itu 5 jika mentaati semua perhatian kerja secara konsisten tanpa instruksi pengawasan dari guru. Jadi artinya apa? Guru itu, si siswa itu tekun bekerja, tidak perlu diawasi, Pak. Jadi orang-orang seperti itu diberi nilai pengamatannya adalah 5 bagus gitu, ya kan gitu. Kemudian kapan akan diberi nilai 4? Kapan akan diberi nilai 4? Mentaati semua peraturan kerja secara konsisten, ya kan? Nah, tapi masih ada dengan sedikit pengawasan guru, nah, kan gitu. Jadi kalau gurunya lengah, siswanya juga lengah, ya kan? Tapi tidak mengganggu, Pak, ya kan? Tapi kalau kita lari dia berhenti pula, nah, kan perlu pengawasan, kan gitu ya? Nggak perlu pengawasan, nilai 4. Kemudian kapan Bapak Ibu memberi nilai 3? Nah, ini Pak, mentaati semua peraturan kerja, dia taat peraturan kerja di sini, ya kan? Tapi diawasi dari awal sampai akhir. Jadi kalau gurunya keluar dia tidak kerja lagi. Mulai ya perintah sampai berakhir, Bapak Ibu udah boleh lari gitu. Nah, itu nilai 3. Jadi diawasi terus gitu ya. Nah, ya kan? Nah, itu masih bagus Pak. Ya kan? Nah, kemudian kalau masuk ke nilainya 2, ini Bapak Ibu, peraturan kerja kadang-kadang dilanggar. Nah, ini Pak, peraturan kerja kadang-kadang dilanggar meskipun diawasi. Jadi sudah diawasi, dia melanggar juga. Nah, orang seperti ini jangan Bapak Ibu main tampar atau main cubit. Ya kan? Beri nilainya 2, kasih tahu wali kelas, selesai. Dan kasih tahu wali kelas. Ya kan? Dia sering melakukan pelanggaran gitu kan. Nah, kasih tahu no. Dia jangan main tampar itu sebabnya guru itu kena hukum, Pak. Ya kan? Tidak boleh. Dan karena kita tidak melakukan penilaian, Pak. Dan kita cuma mengamati, nanti kasih tahu ke wali kelas. Ya, nah. Wali kelas akan teruskan ke BK. Nah, biasanya orang sudah kategori seperti ini, Pak, yang terakhir, ini kan nilai 1, ya. Peraturan kerja sering dilanggar, meskipun diawasi. Nah, gitu kan, Pak. Dan sering dilanggar walaupun diawasi. Itu biasanya tidak mampu guru BK lagi, Pak. Sudah sampai urusannya di kepala sekolah. Anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Itu biasanya. Jadi tidak ada urusan kita, urusan guru, Pak. Kita cuma memberitahu saja ke wali kelas, ditindaklanjuti oleh guru BK. Kalau sampai ke nilai 1, guru BK akan melapor ke kepala sekolah. Mungkin tindakan lainnya adalah dikeluarkan. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, ya kan? Ini masalah kan sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau orang yang bertanya, bagaimana Bapak bisa membuat dia bisa bertanya, kan begitu, ya kan? Jadi itu yang dikatakan sosial tuh Pak kan. Jadi artinya orang jarang bertanya, silakan dia bisa mulai berbicara untuk bertanya. Kemudian menyumbang ide gitu ya. Nah, jadi artinya silakan misalnya Bapak mengajukan masalah, nah, kita harapkan dia bisa menyumbang ide, itu kan sosial sifatnya. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya misalnya menjadi pendengar yang baik. Nah, ini tidak boleh, Pak. Jadi kan jadi pendengar yang baik.
Jadi kadang-kadang juga memberi respon, kan gitu. Ya, memberi respon. Oke. Kemudian begitu yang terakhir berkomunikasi. Jadi kalau orang jarang berkomunikasi, Pak suruh dia berkomunikasi. Jadi kalau misalnya misalnya D misalnya memerlukan perbaikan, kalau C ada kemajuan, B memuaskan, A sangat baik. Nah, jadi apa? Semakin sering dia bertanya yang sulit-sulit kan bagi dia. Oke? Nah, kemudian Pak yang ini Pak, ini yang harus kita perbaiki sekarang itu Pak, yang ada tuntutannya. Ya, jadi artinya bagian produk itu yang ada tuntutan sekarang yang harus diubah menjadi hot. Nah, itu istilahnya. Dan pertanyaannya harus diubah menjadi hot. Itu belum hot, Pak. Ini yang saya buat itu belum hot. Jadi pertanyaan itu harus dibuat hot. Nah, itu yang dinilai itu. Ya, itu yang harus dinilai kan. Ya, dibuat pertanyaan dalam bentuk hot. Jadi artinya pertanyaan hot itu istilahnya apa? Diberi sebuah permasalahan, nanti kita baru bertanya, kan gitu. Ya enggak? Misalnya gini Bapak Ibu. Ya, 3 tambah 2 ya kan 5 tambah 4 9. Itu kan tidak hot Pak, ya. Tapi kalau kita buat hot seperti gini misalnya, ada seseorang berdiri di apa istilahnya di lapangan yang luas, nah, kan ya kan melihat 3 ekor anjing, kemudian beberapa waktu berikutnya ya kan disusul oleh 2 ekor kambing, kan gitu kan ya nah. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu lagi misalnya 2 ekor sapi gitu. Jadi selama dia berjalan itu berapa ekor binatang yang ditemuinya, kan sama aja arti itu ya nah. Kalau nggak hot kan 3 tambah 2 tambah 4 kan gitu aja. Tapi kalau hot kan diberi masalah seperti itu aja Bapak Ibu. Itu ya hot istilahnya. Kan agar dia bisa menganalisis kan gitu. Paham? Kalau pengertian saya hot ya seperti itu gitu. Ya kan? Itu ya hot itu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya sekedar kita menambah, ya, yang ini belum hot Pak. Ini kan pertanyaan lurus istilahnya. Ya kan? Jelaskan secara tertulis pengertian twinning. Nah, kan lurus Pak. Kan itu belum hot itu. Jadi silakan Bapak Ibu buat hot misalnya. Ya kan? Jadi kita menjelaskan definisi daripada twinning itu sendiri nantinya, atau ada campuran yang lain, baru kita mengatakan nanti, ini definisi twinning itu siapa, kan gitu Pak. Kan, tadi kan ada 4 yang diberikan, kan ada animasi Bangsen, ada saya, nah, itu dibeda-bedakan nanti. Nah, dia harus menjawab yang mana yang termasuk kategori ini. Nah, itu ya hot gitu. Ya, ini bukan menjelaskan lurus gitu. Oke, nah itu yang harus Bapak muat di dalam evaluasinya. Jadi ya hot itu di dalam evaluasi. Nah, kemudian kan ada yang satu lagi, Pak. Yang satu lagi itu adalah fact itu kan. Jadi artinya bagaimana menerapkan teknologi kita. Nah, itu yang masa-masa kita yang sekarang ini, Pak. Ya. Nah, di dalam Bapak membuat video pembelajaran, di dalam Bapak membuat video pelajaran, oke. Nah, ini sambil ya kalau jangan lupa ya. Nah, ini Pak. Jadi, ini kegiatan Pak. Jadi, kegiatan pembelajaran itu, ya, ini membuka, apa, mulai mengajar gitu. Ya, mulai mengajar, minimal itu yang harus Bapak sampaikan. Nggak boleh di luar itu, Pak. Mau menambah silakan. Ya, jadi nanti waktu Bapak membuat video pembelajaran itu yang kami perhatikan. Ya, itu yang kami perhatikan. Ya, jadi apa yang akan diperhatikan nanti? Ya kan, bagaimana Bapak memulai dari pelajaran sendiri. Misalnya dilihat, misalnya bagaimana ya interaksi Bapak menyiapkan secara didik, secara psikis untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu terlihat Pak nantinya. Kan walaupun tidak ada murid, tetapi interaksinya aja, bagaimana gaya Bapak berinteraksi menyiapkan siswa di dalam belajar, itu aja. Awal-awalnya. Kan jangan terkejut nanti kan,
langsung ngomong, ini enggak gitu Pak. Ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan siswanya. Kemudian yang harus Bapak sampaikan berikutnya lagi adalah bagaimana Bapak memberikan motivasi. Nah, motivasi. Belajar tadi secara konseptual sesuai dengan manfaat aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu salah satu yang Bapak sampaikan. Kalau enggak, materi ajar Bapak itu enggak akan menarik, Pak. Dan tidak akan menarik. Dia enggak tahu ini belajar itu apa sih. Yang perlu disampaikan. Yang dianalogikan. Kan? Kalau misalnya dalam kehidupan nyata, kira-kira seperti ini. Kan gitu, dianalogikan. Mungkin awal pertama Bapak misalnya menyatakan teknik twinning, Bapak enggak ngerti. Bapak enggak ngerti. Tapi kalau Bapak membayangkan teknik twinning bisa menghasilkan film kartun, wah kan menarik jadinya kan. Kenapa? Film kartun itu paling sering ditontonnya kan gitu. Ya kan? Sering tontonnya, maka dia mengerti tertarik untuk belajar. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian yang bidang lain yang harus Bapak sampaikan adalah mengajukan pertanyaan. Nah, gini Pak, mengajukan pertanyaan ini adalah bagaimana memancing siswa itu mengingatnya yang lalu, masa yang lalu, kan gitu. Dan dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Ya, sekadar untuk melihat pengetahuan awal. Kemudian setelah Pak mengajukan pertanyaan, ya kan, maka Bapak menjelaskan tujuan. Nah, ini harus dilihat Pak. Ya, DRPT tadi kan sudah ada tujuan Pak. Ya, jadi di dalam Bapak mengajar nanti, ya di dalam video teaching dilihat di sana itu. Apakah pernah seorang guru itu menyampaikan tujuan pembelajarannya? Enggak, gitu. Paham kan? Itu yang diamati nanti Pak. Ya, itu yang diamati di dalam video praktik pembelajaran. Ya kan? Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah menyampaikan cakupan materi yang harus dibuat itu ya. Jadi artinya kejelasan sesuai dengan kegiatan silabus. Nah, silabus itu apa Pak? IPK-nya. Dan kira-kira ini yang akan kami ukur nantinya kan gitu. Nah, itu minimal harus disampaikan. Itu yang akan kami amati di dalam video pembelajaran. Ya. Paham kan? Karena kan ada video pembelajaran sekarang nih kan. Nah itu yang jadi amati itu harus Pak sampaikan. Kemudian kegiatan berikutnya Pak, ada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti itu ya terserah aja Pak kan. Kalau Bapak menggunakan project based learning, kami akan melihat bagaimana project based learning. Ya. Nah ini kalau kebetulan masih yang lama saya nih Pak kan. Kita menggunakan saintifik misalnya. Nah kalau misalnya Bapak menggunakan saintifik, nah kami akan mengamati. Apakah ada menggunakan ini, mengamati misalnya dengan menanyakan animasi twinning, terserah aja lah. Ya, karena ini tidak wajib gitu. Tapi diharapkan ada, kan gitu, diharapkan ada tayangan tentang ini. Ya kan? Pengamatan. Kemudian, Bapak harus menanyakan, udah ngerti tentang ini enggak? Menanyakan itu tadi Pak. Ya, tentang konsep sebagainya. Kemudian dilakukan dengan mengumpulkan informasi. Ya, ini adalah mengumpulkan informasi. Ini Bapak Ibu ya. Ini asosiasi mengkomunikasi. Kalau itu Bapak Ibu menggunakan yang namanya model pembelajaran saintifik. Ya. Nah, itu akan terdengar di dalam video pembelajaran nanti. Ya. Oh, ini Bapak ini menggunakan model pembelajaran seperti ini ya kan gitu. Ya. Nah, sudah selesai misalnya kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan penutup Pak. Nah, ini ya penutup. Dan ini penutup, ya. Ini kan dari standar semuanya Pak ya. Nah, ini bagian penutup. Guru bersama peserta didik mengevaluasi bersama seluruh rangkaian yang sudah Bapak berikan, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, ya kan? Bisa aja pemberian tugas dan sebagainya. Kemudian bisa juga menginformasikan materi yang akan datang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disalin dari Pak. Ini minimal Pak, minimal. Ya, minimal harus sampaikan ini Permen Dikbud 22 halaman 11. Nah, ini Permen Dikbud 22 halaman 11. Nah, itu yang ditata di dalam permen itu Pak. Jadi bagaimana memulai pelajaran dan bagaimana mengakhiri pelajaran. Nah, bagian kegiatan intinya disesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Nah, sekarang itu Pak, sudah sampai Pak, kita semuanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Ya kan?
Itu yang akan kita evaluasi Bapak Ibu. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Ya, silakan. Paham kan? Jadi dari silabus sampai ke bagian videonya sinkron seluruhnya. Dan sinkron seluruhnya. Ya, jadi itu yang diminta. Silakan Pak Fajar kalau ingin tanyakan silakan. Nah, apa yang bingung? Kan ada yang bingung kan? Nggak bingung Pak. Ya kalau belum sesuai kan disesuaikan kan Iya gitu Pak. Pak. Okay. Yang jelas kan tahu apa yang mau dikerjakan. Iya. Ya kan? Ya, Kalau udah. misalnya di tabel kemarin itu istilahnya tujuan itu cukup jelas atau enggak ya. Yang jelas itu kan yang memiliki ABCD itu Pak. Itu yang jelasnya. Kejelasan tujuan pembelajaran itu maksudnya. Ya, bagaimana konstitusi siswanya, bagaimana sikap perilaku nanti yang ada dalam belajar, ya kan? Apa kriteria Bapak murid nilainya, ada berapa batas nilainya, kan gitu. Nah, itu yang dikatakan kejelasan tujuan pembelajaran. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya ada lagi keserasian antara RPP dan Manajer katanya. Kan gitu. Berkaitan dengan IPK itu tadi. Itu kalau kami cek. Kalau inti materinya, ya mungkin bidang-bidang misalnya Ibu Net dengan Pak Faridnya akan melihat nanti kan. Saya hanya sekedar untuk melihat, memantau misalnya pada cocok IPK-nya itu udah selesai bagi saya itu. Tapi kalau bagian intinya nanti, kalau misalnya ada yang salah, itu kan risiko Bapak yang ngajar murid nanti. Jadi tidak boleh sempat salah. Iya kan? Itu aja, tidak boleh sempat salah, itu aja. Dan seterusnya. Ya, karena tabel kita kan hampir mirip itu. Antara peserta dan dosennya dan guru pamongnya kan gitu. Silakan kalau ada yang tanya, silakan Bapak Ibu. Ya, agar bisa kita bekerja gitu ya. Jadi yang tahap pertama pendahuluan itu Pak kan istilahnya koreksi pertama kan. Kan belum final loh. Ya, itu belum final. Nanti kan tugas terakhir kan kita 8 hari kan baru final kan. Jadi hasil terakhir itu kita mengharapkan perangkat ini finalnya ya artinya sudah sesuai kan gitu. Kan? Nah, sekarang kan persoalannya kan Bapak Ibu kan belum bisa mengisi tabelnya. Ya kan? Jadi kalau sudah bisa mengisi tabel misalnya kejelasan tujuan, oh gini maksudnya. Silakan Pak buat, ini belum. Nah, kan gitu, diperbaiki, ya, gitu. Paham kan? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Mungkin Pak Farid ada mau nambah, silakan Pak Farid. Bu Net, Bu Pera, Bu Pera. Saya mau tambah Bu Pera, silakan. Ngikut dulu Pak. Ya, Pak Farid, silakan Pak Farid. Enggak, ngikut aja dulu Pak. Hah? Ikut aja dulu. Ya. Untuk awal-awal nanti sama Pak, enak ikut dulu Pak. Pelajari LMS. Gimana Net? Ibu Bapak kan sudah belajar ya. Habis itu nanti juga ada pada hari kedua itu ada. Era yang mau Bu Pera mau tambahkan silakan Bu Pera. Pak, Bapak Ibu peserta ini kan udah upload perangkat sama video Pak di LMS-nya. Ya. Menurut Bapak Ibu ini ada yang nanya Pak, apakah perlu diperbaiki dulu terus di-upload ulang lagi sekarang atau bagaimana Pak? Iya kan lihat di LMS-nya. Ya kan? Yang hari ini istilahnya bagian ya dianggap bagian kedua, kita kan gitu kan karena terlambat 1 hari kan. Ya. Itu curah pendapat dari Bapak Ibu. Ya, curah pendapat dari Bapak Ibu kan gitu. Ya, apa kendalanya kan gitu. Ya, nah ini artinya untuk curah pendapat itu artinya ya dijelaskan dulu yang idealnya seperti ini. Nah, yang Bapak temui apa kan gitu. Ya kan, agar kami sebagai pasil ini bisa membantunya kan gitu. Paham kan?
Kan pahami kan? Oh iya Pak. Nah, Cuma ada yang bilang yang dari yang udah dibikin itu ada sedikit perbedaan Pak dari yang Bapak paparkan sekarang. Jadi kata pesertanya, apakah perlu langsung diperbaiki sekarang atau kita review dulu baru setelah itu diperbaiki gitu loh Pak. jadi artinya kita review dulu mana yang baik, kok kan diluruskan dulu kan gitu, baru menilai kan gitu. Oh, Ya kan? oke Karena Pak. peserta juga mendapatkan tabel yang sama dengan kita. Ya, kan dia ambil misalnya di hari pertama itu kan ada bahan ajar itu kan tabel isinya. Iya. Ya kan? Nah, Bapak isi tabel dulu. Nah, persoalannya mengisi tabel itu kan belum tahu kan gitu artinya. Dimulai dengan misalnya kejelasan tujuan pembelajaran, nggak ngerti Bapak itu apa yang maksud kejelasan nih. Bukan jelas menurut Bapak, enggak jelas menurut kebijakan kan gitu Pak. Ya, jadi kalau tujuan yang jelas itu harus menganut daripada 4 unsur itu tadi. Dia ada A, B, C, D. Kalau belum lengkapi, kan itu artinya. Ya kan? Karena ada sebenarnya terlanjur misalnya mengupload dalam masalah ini diubah lagi kan gitu. Yang tujuannya Bapak Ibu ini adalah di akhir ini nanti menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah dianggap sesuai dengan kebijakan. Itu. Ya, jadi sampai ke praktek nanti nggak ada lagi mikir RPP Pak, kita tampilnya aja lagi kan. Nah, kan jadi nilai itu ya seperti itu ya. Jadi review sekarang ini kan, kalau kemarin tuh istilahnya apa Pak, parsial ya, artinya SKL aja gitu ya. Nah, kemudian promes mau tukar lagi RPP dan lain lagi orangnya. Nah, bahan ajar lain pula orangnya. Nah, sekarang ini yang kita jalan di sini ini adalah mensinkronkan seluruhnya kan gitu. Dan mensinkronkan seluruh bahan yang Bapak buat kemarin kan gitu. Jadi kita berempat ini Bu Vera tidak akan bertukar lagi gitu sampai selesai topik ini. Ya kan? Ya sampai selesai topik ini yang untuk bagian itu. Mulai dari RPP, bahan ajar, RKPD, kan kita akan ngecek seluruhnya, mensinkronkan. Ya kalau tidak sinkronnya kita sinkronkan. Jadi bagaimana mensinkronkan, tentu kebijakan yang ada, itu aja. Itu standar kita, standar ukurnya. Jadi bukan menurut saya, bukan menurut dari Pak Farid, ya kan, bukan pula menurut dari Pak peserta, tidak. Sama-sama kita menggunakan kebijakan SE 14 itu aja. Dan itu tolak ukur kita gitu. Dan tidak ada tolak ukur yang lain kok. Itu tolak ukur kita. Dan artinya kita menggunakan acuan yang sama. Dan jadi kalau Bapak membuat kemarin ini belum dengan acuan yang sama, ya kembalikan kepada acuan yang sama itu. Agar kami menilai menggunakan acuan yang sama pula. Kan gitu. Paham kan? Itu maksudnya. Kalau enggak timpang kita Pak. Bapak membuat caranya lain, dan kami menilai dengan caranya lain, kan enggak pernah ketemu kok. Ya, enggak pernah ketemu apa yang nilai. Paham kan? Nah, itu artinya. Oke? Akan kelarin tanyakan silakan. Ya, Bu Vera kemarin itu kan beragam gitu. Nah, saya kan juga nggak tahu. Tapi kalau dia baca LMS, di LMS kemarin itu kan tertulis sesuai dengan kebijakan. Tanyalah Pak Farid, tanya mengamati itu. Dan jadi kebijakan itu apa ya? Itu yang diharapkan kebijakan itu SE 14 itu. Nah ini perangkat pembelajaran gitu. Jadi rujukannya Permen 26 2016 dan SE 14 2019. Ya. Jadi SE itu kan memisahkan istilahnya yang ada di dalam permen itu. Silabus merupakan kegiatan guru, RPP merupakan kegiatan siswa. Nah, kalau yang sebelum ada SE itu kan bercampur. Kan ada yang 13 butir itu kan bercampur. Ada kegiatan guru, ada kegiatan siswa. Sekarang kan dipisahkan. Cukup silabus kegiatan guru, kemudian RPP kegiatan peserta didik. Ya itu. Jadi izin Pak Putra Ya. menambahkan.
Jadi kalau dilihat di schedule-nya itu tuh kan kita udah hari ketiga. Hari ketiga itu kan kita sudah mengupload hasil dari perbaikan atau review yang yang disampaikan oleh dosen fasil atau guru pamong. Jadi kalau kita lihat di LMS-nya itu Bapak Ibu, itu di paparan hasil pengembangan perangkat dan video arti pembelajaran. Itu ada produk peserta dan paparan hasil review. Jadi Bapak Ibu logikanya kalau dilihat di LMS itu sudah hari ketiga, itu sudah mengupload lagi bahan ajar sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Fasil gitu Bapak Ibu. Cuman kan masalah kita baru bisa mencek tugas Bapak Ibu ini karena baru dibagi kelompoknya kemarin. Jadi kalau lihat schedule-nya karena di hari ke-6 itu bukan masalah perangkat pembelajaran lagi, itu sudah PTK pembahasannya. Jadi mungkin di LMS itu terlihat itu Bapak Ibu. Sudah harus ada upload yang baru terhadap perbaikan-perbaikan itu. Nggak apa-apa. Hari ketiga nggak ada masalah Bapak Rud, gitu kan? Ya nggak masalah sih, cuman dari schedule model yang berbeda kan nggak bagus. Ya. Ya kan, pekerjaan kita juga terlalu banyak jadinya nanti kan. Yang berbeda mau dinilai kan juga nggak enak. Lebih baik aja misalnya upload aja yang pertama itu sudah selesai. Upload ulang itu lagi. Upload yang hari ini adalah upload yang dianggap sudah Bapak mengerti untuk memperbaikinya, selesai. Yeah. Itu yang perlu kita sekarang itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita langsung misalnya menilai yang kemarin itu yang dibilang Bu Pera tadi, macam-macam modelnya kan. Ya, mau dikasih nilainya apa, kan nggak tahu kita. Jadi artinya setelah Bapak memperbaikinya, istilahnya, tolong diupload di hari pertama, diupload hari ketiga, selesai. Kalau bisa ditarik hari pertama, tarik hari pertama itu, yang jelek itu. Ya kan? Yang belum sama, kan itu aja kita. Kan? Nah, tak tarik, misalnya sudah Pak upload, ternyata yang sebagian sudah lihat, berbeda-beda hasilnya, kan? Nah, berbeda-beda itu kan acuan kami menilai nanti apa? Bapak membuat kemarin itu acuannya beda pula. Kami menilai acuannya beda pula, ya nggak ketemu kita. Nah, sekarang anggap saja misalnya kita bergabung di grup ini, istilahnya, dengan acuan yang sama, istilahnya, nah, walaupun hari ini sudah hari ketiga, Bapak perbaiki, upload untuk hari pertama, upload untuk hari ketiga, selesai kan? Itu aja caranya. Ya, direpotkan betul Pak Farid gitu. Nah, tadi direpotkan kan, lebih parah jadinya kan. Kalau kemarin itu juga kita melakukan penyekatan kan idealnya gitu. Mungkin tidak pernah ketemu nilai kita. Ya kan? Tidak pernah ketemu nilai kita. Kenapa? Acuan Bapak Ibu membuat lain, acuan kami menilai juga lain. Tidak pernah ketemu. Kan? Nah, sekarang anggap aja misalnya, ya kan, yang kemarin itu adalah menyesuaikan acuan. Nah, Pak buat kita perbaiki. Sudah diperbaiki, upload lagi di hari pertama itu, selesai. Ya, nah, cuma saya mengharapkan gini Bapak Ibu, jangan mengupload dalam bentuk file RAR. Saya kesulitan membukanya, tidak seluruhnya bisa terbuka, kan gitu. Kalau bisa file PDF, itu aja. Ya, nah, jangan terlalu kacau nanti misalnya, ada pula yang tidak ada identitas, maka file itu tolong ditulis nama Bapak Ibu. Diikuti dengan misalnya RPT. Ya, nah, jejak pajar misalnya, nah, underscore RPP misalnya, gitu. Jadi bisa kami melihat, kadang ditulis RPP aja, semua orang nulis RPP, tapi setelah buka RPP, namanya aja tidak ketemu kan. Nah, ini punya siapa kan, nggak tahu kita. Ini tertib administrasi kita di dalam pembelajaran daring ini juga perlu kan gitu. Ya kan, kadang kita mengupload kan bercampur file semua kan, nggak tahu kita. Nah, karena kita mendownload namanya sama, tertulis RPP 1, RPP 2. Cuma kita tahu yang satu ini punya siapa, yang dua punya siapa, karena tahu kita. Dan maka kita buat nama Bapak Ibu underscore RPP. Dan nama Bapak Ibu underscore misalnya Pak Najar, gitu. Ya, tolong diuploadkan dalam bentuk file PDF. Sudah? Bapak Ibu ya?
Pak ya. Jadi kalau teknis itu kita aja yang tahu kok. Sudah kan kita aja yang tahu. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan silakan. Jadi kekhawatiran Ibu Vera kan ada lagi gitu. Oh ya Pak, formatnya berbeda Pak. Sekarang udah sama kok. Ya, berarti kita sudah menyamakan gitu kan, menyamakan persepsi kan itu aja. Dan kita tidak bisa menyalahkan yang kemarin, tidak tahu kita ya. Karena yang kemarin itu juga sudah dikatakan kebijakan itu aja. Kan apakah masalah menerapkan kebijakan tidak tahu kita. Saya kira kebijakan itu maksudnya Bapak Ibu sekarang ini membuat proses pembelajaran. Ya kan? Jadi standar proses itu ya 22 2016 dan SE 14 2019. Itu acuannya. Oke? Silakan agar bisa bekerja gitu. Ini kapan dapatnya Pak Kajar yang terakhir? Jadi sekarang Pak, kita tunggu kawan-kawan mengupload di bagian ketiga itu ya Pak ya. Baru kita isi tabelnya gitu. Hari ini kan udah dikatakan final perbaikan kan gitu. Jadi hasil final perbaikan itu upload di hari pertama, upload di hari ketiga, selesai. Kan di hari pertama kan masih bisa buka Pak, LMS kan? Bisa kan? Masih Pak. Nah, udah. Upload aja sana. Kan kalau bisa ditarik file kemarin, tarik file kemarin, delete kan gitu, masukkan file baru. Berarti Ya kan? Berarti nanti gini Pak ya. Kalau misalnya udah kami perbaiki, itu kan kami upload ulang. Itu tinggal kami konfirmasi ke masing-masing apanya kalau misalnya udah kita upload ulang gitu Pak ya. Iya. Paham kan? Paham Pak. Ya. Kan sama aja istilahnya kan gini. Bapak upload pada hari pertama, saja tidak ada salah. Waktu hari ketiga minta upload lagi, ya upload aja itu. Itu aja artinya, enggak? Iya kan? Iya Pak, iya Pak. Ya lah, apa perbaikan misalnya kan? Katakan misalnya kita berjalan ideal, misalnya hari pertama sudah uploadkan. Hari pertama ternyata tidak ada yang salah. Hari ketiga sudah upload lagi, upload aja itu. Tidak disulitkan itu betul Pak Fajar itu ya. Jadi tinggal tentang sesuai gitu Pak ya. Iya, itu aja. Udah dapat triknya deh Pak Farid. Siap. Tujuan kita itu kan untuk mendapatkan perangkat yang sesuai dengan kebijakan kan gitu. Ya kan? Dan saya berharap seperti itu. Kadang-kadang sudah diberi penjelasan seperti ini. Nah, Bapak Ibu masih membuat seperti itu juga. Ya kan? Itu yang sulit bagi kami. Itu yang sulit. Nah, begitu nilainya final, dia merengek. Pak, saya sudah kirim perbaikannya, Pak. Kan aneh jadinya. Minta diubah nilai. Maka saya jawab. Kan kalau sudah final misalnya, nilainya adalah final. Kalau ada perbaikan, berarti untuk yang berikutnya. Itu aja. Ya, agar kegiatan berikutnya tidak salah lagi, kan gitu. Nah, sekarang kalau Bapak misalnya melakukan perbaikan seperti yang kita arahkan ini, ya kan, nanti di hari terakhir masih ada juga harus diperbaiki, misalnya, tidak terlalu banyak, tak masalah Pak. Tapi kalau misalnya sudah di luar acuannya kita berikan ini, ya itulah yang Pak. Nah, nggak usah merengek, kan itu aja gitu. Ya kan? Ya, komentar tetap diberikan gitu, tetap diberi komentar. Jadi artinya komentar diberikan itu Bapak memperbaiki pada saat waktu final, ya perbaikan nilai kan tidak ada lagi Pak. Yang tidak ada lagi kan gitu. Oke? Oke Pak. Nah, dari Bu Vera, silakan Bu Vera. Lagi. Sementara cukup Pak. Ya. Sementara cukup Pak. Pak Soleh. Berarti kita tinggal nunggu Bapak Ibu ngupload ulang lagi gitu ya. Atau kalau yang diperbaiki gitu. Nah, nanti konfirmasi kan kita sudah bagi-bagi itu dengan siapa ini hasilnya. Siapa?
Jadi nilainya itu kan pada hari terakhir aja. Berapa nilai hari terakhir, dia plot ulang, dia dikasih nilai di hari pertama nanti. Udah selesai namanya. Oh, sulit betul kan? Nah, pada hari ketiga nilai masih jelek, ya hari pertama itu lebih jelek dari itu kan gitu. Yang jelasnya ada beda dari hari pertama, hari kedua itu peningkatan kan gitu. Hari terakhir kan ada peningkatan. Ya, enggak? Jadi kalau hari terakhir tuh misalnya hari terakhir tuh Pak Farid udah jelek nilainya, tentu hari pertama lebih jelek lagi kan? Oke. Ya kan? Jadi usahakan lah gitu ya, lah buat yang sebaik-baiknya kan gitu. Nah, filenya kan sudah di-share juga Pak Farid kemarin gitu, kita lihat. Nah kan? Jadi RPP-nya guna yang apa? RPP penyegaran apa? Penyegaran itu judulnya ya. Filenya harus tunjukkan itu. Kan banyak RPP kemarin kan. RPP itu kan sebenarnya sebagian saya pakai tadi. Gitu. Kalau yang lama tadi kan mengarah ke bagaimana Bapak membuka dan menutup pelajaran kan gitu. Untuk praktik, untuk video praktik pembelajaran kan gitu. Itu acuannya. Kan ini bukan seluruhnya enggak Pak. Itu bagaimana cara membuka menutup aja itu. Ya kan. Landasan hukumnya kan jelas. Gitu. Silakan, ingin tanyakan silakan. Di-uploadnya kapan Pak Fajar? Hari ini. Gimana Pak? Pak Fajar, Ya, kapan Pak. di-uploadnya hari ini? Kalau apanya hari ini Pak, cuman ya tadi kan kita kalau yang awalnya udah kita upload Pak. Nah, Yang perangkat awal kan udah kita upload. nah. Cuman kan karena tadi kan apa kan berarti kan kita perbaiki dulu. Terus perangkat yang kemarin sudah kita upload itu kita ganti dengan yang perbaikan. Upload ulang yang di pertama, baru nanti kan upload lagi di produknya. Ya. Hasil perbaikannya baru kita komunikasikan sama masing-masing dosen sama guru pamongnya Pak kalau kita sudah mengganti. Ya, kalau sudah benar rasanya Pak, itu berarti sudah selesai namanya Pak. Iya Pak. Ya kan. Nggak perlu mungkin yang dikomunikasikan itu yang jauh menyimpang gitu. Yang jauh menyimpang baru kita melakukan komunikasi nanti kan gitu. Jadi Ya, mungkin maksud Pak Putra kalau sudah diupload yang kedua sudah final and binding Pak. Iya kan artinya kan Bapak ini kan belum upload yang kedua kan belum kan? Belum Pak, belum, masih yang pertama Pak. Ya. Ya anggap aja sekarang ini kan hari ini kan curah pendapat istilahnya. Kan curah pendapat yang sudah Bapak buat yang Bapak pegang itu biar enak. Yang sudah diupload itu aja. Jadi Ya. berarti yang dapat di pertama diupload di yang ketiga lagi gitu Pak. Diambil yang pertama dipindahkan ke yang ketiga. Diperbaiki dulu P. Kalau yang pertama itu saya udah buka misalnya atas nama Lucy. Ya. Ya, karena Lucy itu kan hari pertama sudah mengupload itu. Ya. Selama itu net dalam dua itu sudah terbuka. Ya, kok begini bentuknya? Kan itu aja pertanyaan saya. Yang sudah saya buka tuh, sama Lucy satu net apa? Witri apa tuh? Witri Ini. Ya pokoknya orang itu yang mengupload dua orang itu yang hari pertama ada salah saya. Iya kan? Ya Pak. Sudah saya buka. Kalau Lucy juga videonya juga ada kok. Dia mengupload videonya juga ada gitu. Kebetulan RAR-nya mudah dibuka dari itu RAR-nya kan. Karena ada yang RAM itu tidak bisa dibuka di laptop saya, itu aja persoalannya. Jadi jangan yang tepat sulit menghubungi kan, mereka kirim aja dalam bentuk file PDF itu aja. Dan jadi kalau ada RPP itu 3 Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu, RPP kan namanya nama Bapak Ibu _RPP1, berarti itu kan pertemuan 1 artinya.
Kan? Nah, kalau ada yang kedua, nama Bapak Ibu underscore RPP 2, pertemuan 2 artinya. Itu aja, sudah ngerti kami itu. Ya kan? Nah. Silakan kalau ada pertanyaan lain, silakan. Nah. Pak, tanya, Pak. Pak Mary. Pak, tanya, Pak. Ya, fotonya mana Mary? Kok ini? Halo, Pak. Ya, wajah Mary di mana? Videonya Bu Ini Mary. nanya, Pak. Kata Bapak tadi. Wajah Mary di mana? Pak. Pak, ini cuma nanya kata Bapak tadi kan RPP-nya buat apa? Lengkapnya kan RPP 1, RPP 3. RPP-nya itu nanti digabung dengan semuanya Pak Banajar, LKPD itu Pak. Media digabung semuanya satu PP itu Pak. RPP 1 pertemuan. Iya, kalau mau menggabungkan juga boleh, Bu. Kan? Kalau tidak mau digabungkan, kalau misalnya terpisah, filenya juga boleh. Cuma diberitahu, Bu. Ini soalnya kan 1, 2, 3, kan itu aja. Ya kan? Atau misalnya Ibu membuat perangkat yang sudah lengkap seluruhnya, kan? Satu file misalnya, kan? Mulai dari RPP 1, bahan ajar 1, LKPD 1, satu file, boleh, tidak masalah Pak Ibu. Oh, itu Pak. Boleh. Tapi kalau tidak bisa, tidak sempat menggabungkan, ya kirim secara parsial, cuma diberi identitasnya, itu aja. RPP 1, nama, underscore RPP 1, nama, RPP 2, itu aja. Bisa dipahami? Iya Pak, ya Pak. Sudah paham Pak. Kurang jelas sudah Bapak kalau saya hidupkan kameranya Pak. Nggak dengar saya Pak. Nah. Ya, fitnya udah pernah muncul Witri. Nah, dari kemarin Witri ini seperti ini aja gambarnya. Nggak tahu seorangnya di mana Anda. Kita lagi di apa? Sinyal kurang bagus Pak, diminta ya Pak. Oh, mentara ya. Sudah, kalau ada yang tanyakan, ini kita kerja lagi. Ya kan? Tapi kalau ada yang ingin tanyakan, silakan. Kali tanyakan. Pak Sakti ada minta tanyakan enggak? Kayaknya udah nggak ada lagi Pak. Udah siap-siap memperbaiki semua. Nggak ada yang salah lagi ya? Siapa? Yang kadang-kadang kan dianggap enteng, ya udah kirim aja yang ini gitu. Kan itu yang terjadi kemarin itu. Ya, itu kegiatan sebelum ini maksud saya itu kan. Iya. Nah, itu gitu. Oke, Pak. Ya. Kalau sampai di sini, Pak Farid ada yang ingin tambah lagi atau masih mau diskusi silakan. Ya, jadi paling itu saja Pak. Kita tinggal tunggu kepastian kapan Bapak Ibu ini mengupload yang finalnya gitu. Jadi kita hanya tinggal nilai gitu kan. Karena seperti Pak Putra bilang, yang ini kan kita sudah melakukan proses perbaikan di sini gitu kan. Walaupun ada yang diperbaiki atau tidak gitu. Jadi yang diupload terakhir itu adalah yang final and bending dan dinilai gitu. Mungkin itu saja. Atau gini Pak, mungkin tapi nggak tahu juga kawan-kawan yang lain Pak ya. Kalau misalnya kan kita ini udah 3 hari nih, kan 3 hari tinggal 5 hari lagi. Nah, apakah ada dikasih deadline-nya sampai berapa hari atau kayak mana tuh Pak? Kalau kita lihat di LMS dia open sih 8 hari itu Pak, open, gitu Pak, kan. Mulai dari Selasa juga. Tapi logikanya kan seperti yang disampaikan Pak Putra tadi bahwa yang Bapak upload terakhir itu dianggap sudah diberi perbaikan semuanya gitu aja. Finalnya berarti Pak ya? Udah final gitu loh. Oke.
Yang saya tangkap sih sebenarnya ikutin aja RPP yang sesuai dengan RPP TIK itu loh Pak. Berarti nanti kalau udah kita upload, tinggal kita komunikasikan Pak ya sama masing-masing apa. Ya, kasih tahu aja Pak sama ini. Mungkin lebih pantasnya Bu Vera yang bicara ini Bu. Nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Saya malu ngomong. Kita sama-sama kok Pak. Atau masih ada Bapak Ibu? Atau kita sepakati aja kapan gitu? Atau hari terakhir? Karena kalau dilihat di schedule itu hari ke-6 itu sudah PTK sih sebenarnya. Berarti kan ada tagihan lagi di PTK kan? Iya. Semakin lama semakin numpuk macam kemarin kan karena makanya ada perubahan di apa? Hari pertama itu kan masih belum fix betul kita. Dan walaupun belum ada istilahnya webnya Pak KB kan sampai sore itu kan saya sama admin kan juga sudah ngomong kemarin itu. Kok masih 2 yang upload sampai malam itu kan? Sampai pagi hari kedua kan 5 nggak salah saya. Ya, masih 5 itu. Ya, kita kan juga nggak tahu tuh. Jadi yang jelasnya 8 hari itu kan selesai. Kalau dapat secepatnya yang ini kan nggak numpuk dengan PTK itu aja. Ya, yang sempat numpuk PTK kan kacau jadinya. Ya kan, jadi usahakan misalnya sampai malam ini misalnya kan nggak banyak memperbaiki lagi kan. Kalau misalnya di RPP-nya belum benar tujuannya, dibenarkan tujuannya kan gitu. Ya kan? Iya, Pak. Kalau bahan ajarnya belum cocok dengan tujuan pembelajarannya, disesuaikan. Itu aja. Ya kan? Kemudian lihat lagi misalnya di evaluasinya kan. Nah, evaluasinya nanti misalnya lain IPK-nya, lain pula yang ditanyakan kan tidak benar. Jadi evaluasi itu ya diutamakan hotnya kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian di bagian video pembelajarannya nanti ya tepatnya itu yang diutamakan. Penggunaan teknologinya kan gitu. Itu maksudnya di sini. Oke Pak. Nah, ya. Jadi kalau misalnya yang harus Bapak ingatkan itu adalah pembelajarannya daring nih Pak. Walaupun Bapak Ibu tidak menyiapkan untuk daring kan gitu. Ya kan? Tapi harus dikirim dalam bentuk perangkat pembelajaran daring. Jadi yang daring itu apa istilahnya? Misalnya kan, yang tadi misalnya Bapak menulis tujuan pembelajaran misalnya. Ya kan? Misalnya soalnya Pak tulis alamatnya di mana kan gitu. Selesai. Jadi kalau misalnya tatap muka Bapak menyerahkan soal, tapi kalau tatap muka mainnya, Bapak menunjukkan linknya, itu aja. Paham kan? Paham, Pak. Baru menunjukkan linknya, itu aja bedanya. Ya kan? Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar tatap muka di dalam kelas, kalau di online-nya Bapak harus menunjukkan linknya, kita menggunakan apa? Google Meet atau apa, itu aja. Itu aja bedanya Pak. Jadi jangan pula mengatakan ada RPP online, tidak ada, RPP ini sama aja kok. Ya sama aja, RPP ini sama kok. Ya, itu aja. Nah, misalnya katakan misalnya, ini kan orang TKI kan, mungkin ada misalnya di RPP-nya itu kegiatan siswanya misalnya mempraktekkan, memperjelaskan software-nya apa, kan gitu. Dan software-nya apa, kan gitu aja. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dibedakan, tidak ada gitu. Nah, silakan kalau ada lagi yang ingin tanyakan, silakan. Kalau enggak kita akhiri sampai sini gitu. Iya Pak, iya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.